Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya bersuka cita karena saya menemukan sebuah berita yang membuat saya sangat bersuka cita. Pertama karena saya merasa berita ini luar biasa, tapi yang kedua saya juga ikut bangga sebagai sesama orang percaya. Nah, apa yang saya maksud dengan berita sukacita, berita luar biasa ini? Saya membaca sebuah website dari katolikana.com dengan judul Natalius Pigai jadi satu-satunya menteri Katolik di Kabinet Prabowo. Wow, luar biasa. Pigai akhirnya menjadi salah satu menteri dari Presiden Prabowo, saudara. Dalam berita di katolikana.com, saya coba baca, Presiden baru Indonesia Prabowo Subianto telah mengumumkan daftar menteri yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintah mendatang. Pengumuman ini dilakukan pada hari yang sama dengan pelantikan Prabowo sebagai Presiden ke-8 Minggu 20 Oktober 2024. Lebih lanjut dikatakan, kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih ini diisi oleh 53 nama menteri dan pejabat setingkat menteri. Selain itu, Presiden juga mengumumkan sejumlah nama untuk menduduki kursi wakil presiden. Saudara, itu adalah judul yang wow, membuat saya luar biasa senang. Selamat kepada Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai. Sekalipun saya tahu bahwa beliau dimanapun selalu, ketika beliau muncul selalu heboh, saudara. Tetapi saya bangga ada seorang anak Kristen Katolik yang akhirnya terpilih menjadi seorang menteri. Nah, kenapa saya bangga, saudara? Karena di tengah-tengah bangsa kita yang mayoritas Muslim, kita bersyukur anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang Katolik masih diberi kesempatan untuk dipercayakan menjadi seorang pejabat spesial menteri, saudara. Nah, saya juga membaca di berita yang lain, yaitu berita daripada liputan6.com. Di situ dikatakan seperti ini, saudara, bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, saudara. Ini menarik sekali. Liputan6.com sangat memilih judul yang sangat baik, saudara-saudara. Cendrawasih kalau tidak salah ya. Coba saya baca judulnya di atas. Dikatakan begini judul daripada Liputan 6, menarik sekali. Profil Natalius Pigai, tokoh HAM asal bumi Cendrawasih yang ditunjuk jadi Menteri Hak Asasi Manusia. Oh, keren sekali judul daripada Liputan 6. Profil Natalius Pigai, tokoh HAM asal bumi Cendrawasih yang ditunjuk jadi Menteri Hak Asasi Manusia. Kebetulan saya pernah tinggal di Papua beberapa tahun yang lalu. Saya pernah ada di Sorong kira-kira 2 bulan, sekitar tahun 98-99. Saudara-saudara, saya pernah tinggal di Sorong, lalu saya pernah tinggal di Jayapura, saya pernah tinggal di Biak beberapa, hampir 7 bulan kira-kira. Lalu saya pernah singgah lewat kapal berada di Manokwari. Jadi Papua bukan tempat asing buat saya. Lebih bangga lagi karena Papua melahirkan orang-orang yang terus menjadi orang-orang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Khusus Pak Natalius Pigai, saudara. Nah, sebelum kita membahas dan bersyukur bahwa seorang anak Tuhan terpilih, tapi saya mau kita lihat dulu berita yang lain dari Jakarta atau kompas.com maksud saya. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan, ini perkataan Natalius waktu dia akan terpilih menjadi menteri. Dia katakan begini, setiap pembangunan harus berpijak pada nilai-nilai hak asasi manusia, HAM, dan nilai-nilai demokrasi. Wow, luar biasa. Pernyataan tersebut disampaikan Natalius saat tiba di Istana Negara, Jakarta, menjelang pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Senin 21 Oktober 2024. Luar biasa. Pesannya sangat luar biasa. Pak Natalius berpesan, Menteri HAM ini berpesan untuk setiap pembangunan harus berpijak pada nilai-nilai hak asasi manusia, HAM. Saya setuju sekali. Kiranya Bapak dengan programnya akan membuat sesuatu yang berbeda dan luar biasa. Apapun penilaian orang terhadap Bapak, bagi saya Bapak luar biasa. Nah,
Sebelumnya juga kita coba lihat dulu profil singkat sedikit mengenai Pak Natalius Pigai ini yang terambil dari ID wikipedia.org. Natalius Pigai lahir 25 Desember 1975 adalah seorang aktivis Indonesia saat ini. Ia menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Ia merupakan salah seorang dari 11 anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM periode 2012-2017. Ia bekerja sebagai staf khusus menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Staf khusus menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada masa kepemimpinan Ai Hilal Hamdi dan Yakob Nuawea tahun 1999 sampai 2024. Luar biasa, saudara-saudara. Ia juga aparatur sipil negara yang mengabdi selama 15 tahun di kementerian yang sama dengan menempati berbagai jabatan fungsional dan struktural. Tim asistensi Dirjen Kesbangpol Sudarsono Harjo Soekarto tahun 2006-2008. Saudara, wow, karyanya memang luar biasa ya. Jadi pantaslah kalau Prabowo memilih Bapak Natalius Pigai menjadi seorang menteri, saya pikir pantaslah. Karena ternyata beliau sudah punya karir yang sangat luar biasa ya. Catatan-catatan sejarah, bukan catatan sejarah, tapi catatan-catatan elektronik telah meninggalkan sebuah fakta bahwa dia luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau ajak kita untuk berpikir sebentar. Kalau saudara renung beberapa saat ini, saya pikir-pikir Natalius ini adalah satu-satunya orang Katolik. Saya tidak tahu apakah ada menteri yang beragama Kristen, tapi kalau ini hanya satu-satunya, yaitu menteri Pigai ini atau Menteri HAM ini adalah satu-satunya orang Katolik. Nah, dengar baik-baik. Saudara dengar, sebagai seorang hamba Allah, saya tidak menyampaikan ini untuk sebuah berita yang ditujukan seolah-olah agama yang lebih dipentingkan, atau seolah-olah ini mau mengajarkan kepada kita tentang eksklusivismenya kita tentang orang Kristen. Bukan, saya tidak sedang bicara itu. Saya juga tidak sedang bicara tentang sesuatu yang melanggar toleransi. Tidak. Saya hanya mau menyampaikan begini, saudara. Saya bangga. Justru sebaliknya, saya mau sampaikan begini. Di tengah bangsa yang mayoritas Muslim, masih ada orang-orang yang diberi kesempatan tanpa memandang perbedaan agama, keyakinan, budaya, kulit hitam, kulit putih, keriting, rambut panjang, rambut pendek, hitam atau putih kulitnya. Tidak ada perbedaan di sini. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo. Pertama, saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah terpilih dan dilantik. Juga Mas Gibran yang luar biasa telah terpilih. Tetapi pesan saya adalah satu, kalaupun Bapak terpilih, dengarlah suara rakyat. Yang kedua, ingat, Bapak dipilih ini bukan hanya sekedar dipilih oleh manusia, yaitu Presiden Prabowo. Tetapi saya mau ingatkan bahwa Bapak seizin Tuhan dipilih oleh Tuhan untuk hadir di pemerintahan, khususnya di bangsa ini. Bapak harus jadi berkat, Bapak harus bertindak sesuai integritas dan menjadi seorang yang berbeda dari orang yang lain. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah yang mungkin merupakan pesan saya untuk Bapak Natalius Pigai. Mungkin Bapak tidak mengenal saya, tapi sebagai seorang hamba Allah dan juga sebagai orang yang juga merupakan saudara di dalam Tuhan, maka saya ingatkan Bapak, ada tanggung jawab yang sangat luar biasa berat di atas pundak Bapak. Jadilah orang yang berbeda. Nah, mungkin saya mau sampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan rohani untuk Bapak Menteri sekaligus kepada kita semua. Apa pesan moral, apa pesan rohani yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, saudara? Namun sebelumnya juga saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada setiap penonton yang mau memberi komentar yang positif
untuk video ini. Video ini bukan untuk membeda-bedakan agama dan keyakinan. Video ini justru mau mempersatukan kita bahwa kita semua satu. Satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa dan bangsa Indonesia. Nah, ini mungkin yang saya dapat sampaikan dari pesan rohani yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Natalius Pigai sebagai Menteri HAM yang terpilih, bisa menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, integritas. Anda bisa mengingatkan beliau atau kita bisa mengingatkan beliau tentang beberapa hal. Pertama, Bapak harus menjadi suara bagi orang-orang yang terpinggirkan. Pesan saya pertama, Bapak harus menjadi suara bagi orang-orang yang terpinggirkan. Mengingat bahwa sebagai menteri, Bapak memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan memperjuangkan hak-hak semua warga, terutama yang tidak memiliki suara, dalam pengertian orang-orang kecil yang kadang-kadang banyak kali tidak didengar orang. Nah, saudara-saudara, yang kedua, pesan yang saya mau sampaikan kepada Bapak Pigai adalah mempertahankan keberagaman. Mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman dan penting untuk menghargai perbedaan serta mempromosikan toleransi antar umat beragama. Bapak, maaf, berkulit hitam seperti saya, berambut keriting, tapi akhirnya dipilih oleh seorang Presiden Prabowo yang notabene seorang orang Jawa. Dia tidak membeda-bedakan. Karena itu Bapak juga harus memperjuangkan hal yang sama. Dia tidak memilih Bapak hanya berdasarkan agama karena beliau adalah Muslim. Tapi kalau beliau bisa memilih Bapak harus memperjuangkan hal ini. Yang ketiga, menjalankan tugas dengan integritas. Mengingatkan bahwa pelayanan publik yang baik harus didasari oleh kejujuran dan integritas yang merupakan nilai-nilai universal dalam banyak ajaran agama, spesial ajaran kita, ajaran Kristen. 4, saya mau sampaikan kepada Bapak Pigai sebagai Menteri HAM yang terpilih, saya ingatkan kepada kita atau kepada Bapak bahwa mendorong perdamaian dan rekonsiliasi. Artinya apa? Saya mau mengingatkan kepada Bapak untuk penting menciptakan suasana yang damai dan harmonis di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai orang Kristen, maka Bapak harus tahu bahwa Bapak diutus bukan sekedar mewakili sebuah kelompok, sebuah suku, sebuah agama, atau sebuah masyarakat. Bapak diutus di sana menjadi milik dari seluruh anak bangsa. Dan karena itu sebagai pendeta, sebagai hamba Allah, saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang berpesan bahwa Bapak ada di situ jadi terang, jadi garam untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berharap apa yang Bapak sampaikan selama ini di berita-berita begitu hebohnya, begitu luar biasa, begitu tegasnya. Saya berharap itu tidak hanya dibicarakan ketika Bapak belum menjadi siapa-siapa dalam tanda kutip menteri. Setelah Bapak jadi menteri, pesan saya, Bapak harus benar-benar bekerja. Tujuannya satu, untuk memuliakan Tuhan. Seperti kata Alkitab, kata firman Tuhan, apapun yang kau buat, buatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Sekali lagi selamat kepada Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden yang telah terpilih dan dilantik. Sekaligus spesial untuk Bapak Menteri HAM, seorang anak Tuhan, seorang Katolik atau seorang Kristen Katolik yang telah terpilih. Tuhan memberkati. Shalom.